Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ari berperan sebagai dalangnya ya, sutradara. Dan memang kita nggak banyak juga nggak apa-apa. Tapi memang tujuannya kan sebetulnya buat kelas. Tapi seandainya kebetulan hari ini sedang ada acara di persiapan untuk apa namanya? UKBI, ya, apa kepanjangannya? Ujian kemampuan bahasa Indonesia, ya, kurang lebih kayak gitu ya. Di sebelah, sehingga teman-teman yang lain di sini hanya tersisa beberapa yang bisa. Tapi podcast ya idealnya sedikit saja, karena yang penting kan nanti dipublish di kanalnya masing-masing atau di kanal yang ada di kita ya. Namanya adalah Lingkar Amanah Budaya, ya, Lingkar Amanah Budaya. Cuma ada banyak yang suaranya nggak keluar lah, yang inilah, yang itu ada aja. Makanya udahlah saya bilang, saya pinjem lab dah berapa episode untuk apa supaya lancar. Nggak ngangkat soalnya udah capek duluan Pak Ale. Capek duluan udah terengah-engah, aduh. Udah pakai aja nggak apa-apa ya. Baik, kita akan segera mulai. Tema besarnya, babnya namanya adalah demokrasi liberal. Nanti demokrasi liberal itu nanti akan dilihat lewat tokoh-tokoh yang akan mereka tampilkan, mereka sajikan dalam bentuk peta konsep. Idealnya sih ada apa namanya slide gitu ya, biar kita bisa melihat karyanya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ngobrol saja untuk menggali diri mereka sendiri, karena sejarah masa lalu kemudian dengan diri mereka sendiri gimana. Hatta punya karya, kamu punya karya apa enggak gitu. Kan sejarah harus menginspirasi. Kan misalnya kalau dulu orang Amerika, orang Spanyol itu bisa menjelajah sampai di Indonesia, ternyata kan orang-orang berikutnya bukan hanya menjelajah sampai ke antar negara, tapi keluar angkasa. Itu yang saya maksudkan sebagai inspirasi. Terus kita mau diem saja, kita mau kayak gini-gini aja, enggak. Kita juga harus lebih hebat. Bukan berarti orang Indonesia udah kita ikut aja lah, kita pakai HP aja, bukan menemukan HP. Ini enggak begitu juga. Harus ada inovasi. Kalau perlu bikin kontrakan di ruang angkasa misalnya, kalau bisa dimungkinkan. Itu kan ide yang liar ya. Itu namanya inspirasi. Cukup dari Pak Arif sebagai sekedar pengantar. Kita sambut MC kita, Givari. Givari. Silakan. Sebelum memulai pentatonik kali ini, langkah baiknya kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Iya, siap. Musik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Aku berdiri jalan kebangsaan. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Hadirin mohon kembali. Berikutnya sambutan pada dalang atau guru sejarah Pak Arif Budiman. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif duduk aja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang baik. Jadi kita bisa ngobrol ya sesama kita. Cerita saja nanti ya. Boleh dialog tanya jawab berkaitan dengan tokoh-tokoh yang nanti bingkainya tentu sejarah. Kenapa itu nyambung? Karena bicaranya adalah bicara tokoh. Jadi kalau tokohnya nangis, kamu pernah nangis nggak? Tokoh hanya pernah nangis, kenapa kita nggak pernah nangis? Pernah Pak, saya pernah nangis Pak. Gitu. Siapapun, termasuk B.J. Habibie misalnya. Bicara B.J. Habibie pernah nangis nggak? Pernah nangis. Seharian nggak makan, sering. Beliau pernah di perpustakaan itu seharian nggak makan. Sampai ditanya sama petugas perpustakaan, kamu kenapa nggak keluar? Kamu nggak makan? Enggak. Kamu nggak punya duit? Punya. B.J. Habibie dulu nggak dapat beasiswa. Kalau teman-teman dapat beasiswa, tapi dia dibiayai langsung oleh ibunya. Tapi kecerdasannya itu tidak kalah, bahkan luar biasa, bahkan menjadi simbol orang yang paling pintar di Indonesia kan B.J. Habibie. Kalau dia pernah nangis, pernah bersedih dan berduka, kita pun pernah mengalami hal yang sama. Kamu pernah nangis nggak? Pernah. Ceritain aja, kamu pernah nangis nggak? Itu misalnya ya. Nanti kita ngobrolnya kayak gitu. Ini tujuannya pentatonik, peningkatan pengetahuan lewat tokoh-tokoh unik. Tujuannya di situ. Ya, oke. Tidak berpanjang kalam, biar kita nanti langsung masuk di materi ya. Nanti yang memberikan pesan dan kesan yang paling belakang semuanya juga nggak apa-apa. Atau komentator. Kalau ada yang dua ingin menjadi komentator nggak apa-apa, jadi bisa masuk TV juga. Ya. Cukup saya kira Pak Arif tidak panjang-panjang. Intinya belajar sejarahnya adalah dari tokoh. Tokohnya ngapain? Tokohnya luar biasa. Kamu kok nggak bisa luar biasa? Bisa. Ya. Sehingga menjadi sebuah obrolan. Ngobrol aja. Bahwa nanti Pak Arif memberikan materi di pertengahan, iya ada. Contoh misalnya bicara mengenai demokrasi liberal. Cara menghafalnya adalah Nasuwi Albu Alju. Itu apa? Nama-nama kabinet yang jatuh bangun dari tahun 50 sampai 59. Nanya apa? Kabinet Nasir. Sunya apa? Sukiman. Winya apa? Wilopo. Alnya apa? Ali Sastro Amijoyo 1. Hunya apa? Burhanuddin. Al lagi. Alnya apa? Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Kemudian Juwanda. Baru kemudian terjadi dekret Presiden 5 Juli 1959. Ngobrol pribadi, tapi ngobrol materi sejarah, tapi ada obrolan tentang diri pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke acara inti kita, yaitu obrolan bersama para bintang tamu yang hadir. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini sekaligus sebagai moderator. Jadi kita duduk saja madep sini nggak apa-apa. Ini kan banyak orang. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Nama lengkapmu siapa? Nama saya Gifari Faiz Kabir. Gifari Faiz Kabir. Ya sama-sama Gif. Panggilannya apa berarti? Gifari. Ya Gif. Kamu panggilannya Gifari. Gifari. Gifari apa kabar? Baik Pak. Gifari sehat. Sehat. Kamu sebelumnya pernah podcast di mana? Kayaknya pernah diundang dari Corbuzier ya? Waduh. Udah saya di PWK. PWK apa? Di YouTube channel. Ada kamu ada bikin sendiri ya itu? Iya. Sudah berapa videonya? Seriusan nih serius? Enggak apa-apa. Oh, bercanda. Tapi kalau tiap YouTube-nya di Corbuzier kamu sering nonton ya? Lumayan. Sering lah. Otomatis kan viewernya sampai berapa juta? Sekitar berapa? 16 ya? 16 juta. Ini duitnya seberapa banyak ya duitnya ini?
Itu duitnya seberapa banyak itu ya? 16 viewer. Itu duitnya kayaknya satu rumah juga kayaknya nggak muat itu. Ya enggak? Kau punya YouTube nggak? Ada YouTube-nya nggak? Semua orang punya YouTube semua ya? Kamu pegang, iya kamu pegang. Kamu yang ngobrol pegang. Enggak lah, kalau saya nggak ada. Nggak ada. Ya nanti mudah-mudahan ada punya lah. Gampang kan bikin, tinggal bikin. Cuma bikin kontennya males ya. Nah, kalau saya diundang sama TV Pak. Subhanallah. Waktu apa tuh? Waktu acara apa? Yang lomba itu basket. Apa acara? ILC Pak. Iya sih. Oh sebagai apa? Pembicara. Pengamat politik Pak. Hah? Pengamat politik. Kamu beneran? Amin. Serius? Iya sih. Amin, ya amin aja lah ya. Amin. Oke, Gifari ya. Sehat ya? Sehat Pak. Orang tua sehat? Sehat. Ibu sehat? Bapak? Sehat. Kakak? Saudaranya berapa? Saya anak tunggal Pak. Anak tunggal? Pantesan gemuk. Mendapatkan perhatian lebih ya. Ini alhamdulillah kita ditonton oleh seluruh dunia, jagat raya dan ada juga narasumber kita Pak Asep di belakang sana. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya. Sedang dalam perjalanan OTW, nanti kita undang dan kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Gifari, maksudnya kita mau mulai dari mana nih ngobrolnya? Mereka suruh cerita dulu proses pembuatannya atau pembuatan. Jadi kita akan membahas tentang peta konsep yang mereka sudah buat ya. Mau tanya-tanya dulu tentang prosesnya apa gimana? Kesulitannya barangkali coba tanya dulu. Dari Merpeci dulu Pak. Baik. Oke, Akbar. Akbar bukannya udah maju kemarin? Oh dia nanya. Maju pokoknya ya. Ngepris. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta. Alhamdulillah kita ada podcast kayak gini jadi bisa ngobrol. Pak Arif juga jadi tahu tentang kehidupan kalian pribadi kalian. Tujuannya itu juga supaya diantara kita saling paham, saling ngerti. 2-3 tahun di Man 21 juga Pak Arif baru ketemu kalian di sini secara langsung ya kan baru. Satu sama siapa? Kelas 1. Bu Habibah. Kelas 2 Bu Habibah juga. Pak Bahar malah enggak ya? Iya. Pak Ar juga baru ketemu sekarang. Ya, belajar kita adalah belajar lewat ngobrol, tapi ngobrolnya ada sejarah sama diri pribadi. Syukur-syukur ada yang mau curhat, ya. Makanya Pak Arif sebetulnya nih. Oke, sekarang Pak Arif mau tanya dulu nih. Kesulitan kamu atau ketika belajar sejarah itu apa sebetulnya? Belajar sejarah itu susah apa gampang atau gimana? Alhamdulillah ada media yang kita bisa ngobrol. Ya enggak Algifari? Dulu kamu di SMP itu ada podcastnya nggak di sekolah? Kamu pegang mic-nya dong. Pokoknya yang pegang mic Pak Arif sama moderatornya. Kamu ada podcast nggak di SMP? Baru kali ini Pak ada podcast. Baru kali ini. Kemarin di SMP mana? Saya Maksudnya baru kali di Man 21. Ya di Man 21 mah karena ini ya, karena ini pun pindah-pindah. Kadang di kelas, kadang di studio kayak gini. Pinginnya Pak Arif punya ruangan satu kayak gini. Di Man 20 kalau nggak salah itu satu ruangan dipakai untuk studio TV. Man 21 enggak. Belum. Ini kalau dipakai buat belajar yang lain ya harus geser. Ya. Jadi kalau kamu sendiri gimana Gifari? Adanya podcast itu penting nggak sih untuk mengenalkan madrasah itu? Menurut kamu gimana? Saya ini cara pembelajaran yang baru Pak, yang unik, jadi gak monoton. Ini menurut saya kemajuan dari pembelajaran sejarah yang lebih gampang daripada baca doang. Iya. Kamu nyala nggak sih? Nyala ya. Tidak monoton ya, bentuk pembelajaran yang baru. Oke. Nah sekarang kita langsung aja apa gimana? Kamu mau nanya dulu nggak? Langsung aja. Bar, kamu baru juga di Man 21 dari kelas 1? Dari kelas 10 ya? Oh emang iya?
Yang Pak Arif lihat baru kan dia ya. Tapi kayak Pak Arif tuh baru kayak ngerasa baru ketemu dia baru sekarang gitu. Orang IPA selalu kalau ketemu Pak Arif pasti kayak orang-orang low profile, Pak Arif kayak nggak pernah kenal gitu kan, cuma ketemu di jalan barangkali sekilas-sekilas. Kalau ini Pak Arif kayak benar-benar kayak belum lihat, paling siapa di sini? Bener-bener gitu. Iya. Oke, Akbar dulu deh. Akbar, kamu mau tanya apa tentang dia, tentang Akbar? Enggak, siapa dulu yang mau ngomong, siapa dulu? Mereka Berpeci aja Pak. yang berpeci dulu. Oke, Bar, kamu boleh ceritain dulu tentang tokoh sejarahnya dulu, Bar. Peta konsep saya mengenai tokoh Juanda Kartawijaya. Wijaya. Oh ya, Wijaya. Kalau tulisannya Wijaja, tapi bacanya Wijaya. Sama kayak dulu Jakarta, The Jakarta. Jakarta. Bacanya apa? Jakarta. Itu. Ya, biodatanya itu namanya itu Juanda Kartawijaya. Lahirnya itu di Tasikmalaya, Jawa Barat 14 Januari 1911. Ayahnya namanya Raden Kartawijaya, ibunya itu Nyimonat. Nah, riwayat pendidikannya itu Nyimonat. Monat, MONAT. Iya, Pak. Baru dengar, Pak. Terus. Habis itu riwayat pendidikannya itu ada di Hollands Island School. Habis itu Europe. Habis itu Horgeburger School di Bandung. Habis itu Apa yang kamu pikirkan burger? Dikira makanan. Enggak, Pak. Emang namanya itu, Pak. Ya kenapa ketawa gitu, jangan pikirannya makanan, burger dengan burger. Teknis Horgeburger School di Bandung. Wafatnya itu pada tanggal 7 November 1963 di Jakarta karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Iya. Itu penghargaan yang diberikan ke Juanda itu ada ya, namanya diabadikan sebagai nama bandara udara di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandara Udara Internasional Juanda atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut. Juanda Surabaya. Iya, Pak. Surabaya kan? Jawa. Oke. Itu namanya diabadikan. Terus ada juga namanya diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Ya berarti kan bukan ke apa ya? Ke apa tuh? Rasanya orang Bandung itu kenapa orang Bandung justru namanya malah terkenal di Jawa Timur gitu. Padahal dia mah orang Sunda. Dia orang Sunda ya. Tempatnya mana? Desanya ada nggak desanya? Enggak ada, Pak. Atau kotanya gitu? Tasikmalaya, Pak. Tasikmalaya di Tasik. Tapi justru malah terkenal di Jawa Timur, dihargai sama orang Jawa Timur, malah Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu sebetulnya kan karena memang peran dia di dalam memperjuangkan batas laut yang tadinya 12 mil, nanti berarti akan ada daerah yang tidak dikuasai siapa-siapa. Antara misalnya gini ya, misalnya antara Jawa sama Kalimantan tuh 12 mil sono Indonesia. Dari Kalimantan ke sini 12 mil. Di tengah-tengah itu siapa dong? Nah, itu yang diperjuangkan sama dia. Jangan sampai kemudian ada kapal-kapal asing yang datang beroperasi di tengah lautan. Loh, saya kan orang luar, ini laut bebas. Wah, bahaya. Indonesia bisa diacak-acak. Itu yang diperjuangkan sama Juanda. Ini sebetulnya yang mungkin sisi menarik bagi Pak Arif. Kan semua orang pembacaannya beda-beda. Ya, tapi kamu apa kira-kira yang paling menarik dari Juanda selain itu? Kamu ada nggak ya di situ? Karya-karyanya barangkali karyanya ada? Ya, dia ini diabadikan di pecahan uang 50.000, Pak. Juanda 50.000 juga ya? Berapa ya? Sekarang masih nggak? Kalau 50.000 sekarang siapa? Coba ambil uang.
Juanda tahun 2008. Terus apa lagi? Diabadikan di mana lagi? Banyak juga kayak nama stasiun sama dia gitu kan, stasiun Juanda. Di mana? Ada ini jalan stasiun kereta api Indonesia, stasiun Juanda, dan salah satunya Universitas Juanda. Di So, kurang tahu dah Pak. kalau nggak salah sih pernah juga dengar Juanda itu di jalur ke dari Bogor ke Sukabumi itu ada kampus juga, kampus Juanda itu. Kampus Juanda kalau nggak salah ya. Oke. Banyak ya? Banyak. Apa lagi? Jalan kayak jalan Insinyur Juanda di bilangan Jakarta Pusat. Tuh. Ya. Kalau nama kita dipanggil disebut sama orang, seneng apa enggak? Senang pastinya. Pingin nggak kamu pingin namamu tuh jadi nama jalan apa? Jalan Tambun Tengah diganti Jalan Akbar. Bisa kan? Bisa jadi. Saya punya kabupaten namanya kabupaten. Sekarang ada kecenderungan gini. Jadi nama-nama jalan di alun-alun itu ternyata ngikutin pola yang ada di Jakarta. Sebelah yang segi empatnya itu Jalan Medan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Merdeka Selatan. Itu ternyata di Kebumen sama juga loh. Kok sama? Terus ada Jalan Soekarno ada gitu. Setiap daerah kayaknya polanya begitu. Barangkali dalam rangka apa tuh? Dalam rangka untuk lebih menanamkan kecintaan terhadap pendiri negara. Termasuk nama juga Jalan Arif Budiman di mana gitu suatu hari. Arif Budiman ada nggak Jalan Arif Budiman? Kayaknya belum ada ya. Udah. Arif Rahman Hakim banyak. Arif Rahman Hakim banyak. Ntar gaya-gayanya ntar lah. Ntar dulu. Ini shooting dulu. Oke. Terus yang kedua, cukup dulu ya. Boleh. Gifari doang. Kalau itu Alkib. Iya betul Pak. Silakan bisa dinarasikan, diceritakan. Singkat saja sekitar 2 atau 3 menit boleh, silakan. Di sini saya menceritakan tokoh Muhammad Hatta. Beliau itu lahir tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi. Terus Tahun berapa? 12 Agustus tahun 1902. Iya. Terus beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Terus jabatan beliau itu sebelumnya adalah Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Beliau juga Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1956. Ya, terus beliau punya pasangan namanya Rachmi Hatta. Terus beliau itu dikaruniai 3 orang anak, namanya Halidah Hatta, Yang pertama ya, Hatta, cewek itu ya, sekarang Iya. masih ada ya. sama Gemala Hatta. Malaka. Tapi kiprahnya Pak Aryo nggak terlalu banyak tahu. Iya. Cuma yang sering muncul itu di TV itu adalah Halidah. Terus beliau orang tuanya itu namanya Muhammad Jamil sama Siti Salehah. Orang mana tuh? Padang ya? Iya. Kelahiran di mana tuh? Peliharian di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Padang. Pak Arif sih waktu itu pernah jalan-jalan di kalau nggak salah itu apa gitu nama hotel apa gitu Hatta. Ya. Oke, salah satu lah ya. Dari situ. Berikutnya lanjut. Peran beliau ini di Indonesia tuh punya peranan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, Pak. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Wow, kalimat pertama. Kalimat Iya. pertama berarti kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Berarti kalimat pertama kan? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti luar biasa kan? Nggak sembarangan gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana Anda itu bisa masuk di situ?
Makanya kemarin sama anak-anak Pak Arif bilang gini, Pak Arif ingin umurnya sampai 90 tahun lebih supaya saya bisa melihat kalian semua jadi orang-orang sukses. Seneng gitu, bangga. Kenapa misalnya nggak dari sekarang, Pak? Jangan berhayal nih Pak. Kenapa nggak itu dijadikan sebagai sesuatu yang bisa nyata? Wisnu suatu hari sebagai anggota MPR DPR kan bisa, ya enggak? Alkit misalnya, mau apapun lah, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang gini, kemarin saya sempat ngomong sama teman-teman ketika di SMA, pokoknya gue ketua PBNU, gue pokoknya deket sama presiden sama ternyata nggak ada yang terbukti. Dia aktif sekali OSIS. Maksud saya jangan kemudian itu menganggapnya sekadar omongan doang, tapi wujudkan bagaimana kita bisa dekat dengan orang-orang besar, misalnya Yahya Qaul Stakuf segala macam, kemudian dekat dengan Erlangga Hartarto misalnya. Jangan asing, itu dibicarakan di tiap hari supaya real, nggak jauh, nggak sekedar cuma angan-angan doang. Oh, contohnya dari Hatta itu ya. Lanjutnya data apa? Terus juga selain merumuskan naskah, beliau itu menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno, Pak. Terus karya-karyanya juga ada. Yang pertama itu satu, buku Alam Pikiran Yunani. Satu. Ya, yang kedua ada buku Demokrasi Kita. Yang ketiga ada Untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Autobiografi. Kalau auto berarti dibuat sendiri. Ada buku biografi orang lain yang bikin. Kalau auto udah pribadi, tentang pribadi khusus, namanya autobiografi. Terus apalagi karyanya itu dong? Tiga ya. Oke. Terus dia juga punya kata-kata yang hits nih, yang boleh dibacakan. yang pertama tuh, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur Kurang sulit cakep, diperbaiki. Oh iya, kurang cakap Kurang dapat cakep dihilangkan kali ya. dengan pengalaman. Kurang cakep ya. Iya. Kalau cakep mah ya udah gitu aja. Kurang cakep, kurang terampil bisa dibalut dengan pengalaman. Kalau kita banyak pengalaman, insya Allah terampil gini, terampil itu, terampil bikin. Contoh keterampilan apa kira-kira? Contoh keterampilan zaman sekarang, anak zaman now, keterampilan apa? Main bola keterampilan enggak? Termasuk keterampilan. Apa lagi? Game keterampilan enggak? Keterampilan. Selain game yang agak inilah, yang pragmatik tapi bagus, menguasai aplikasi ngedit contoh aplikasi edit apa? Photoshop, Canva buat ngedit bukan sih? Canva. Tapi sampai hari justru Pak Arif nggak pernah yang namanya nyoba AI. Pak Arif belum pernah itu. Iya, mau si Pak Arif misalnya mau bikin makalah atau Pak Arif enggak, males. Kalau menurut Pak Arif kayaknya bikin kayak gitu tetap aja harus ada ngedit, sama aja kayak bikin, ya kan? Kamu kedengeran nggak Mika? Coba cek. Iya. Biar nanti suaranya enak juga. Kamu harus standby terus kayak gini. Memang harusnya ada mix ini ya. Jadi keterampilan kurang cakap dapat ditutupi dengan bahasanya di situ. Kurang cakap apa? Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Jadi suaranya enak banget ya. Oh, suaranya ngebahas banget. Kamu cocok dari penyiar radio ya. Kamu juga enak Pak soalnya Pak. Enggak, dia harusnya podcast ada banyak gitu. Ya emang nggak harus suaranya yang harus ini, enggak. Tapi kalau ada yang lebih gini, suaranya Soekarno juga sama kan. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara militer, kita hadapi secara militer. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara ekonomi, kita hadapi secara ekonomi. Iki dadaku, endi dadaku. Wong Jawa Timur ya. Siapa yang orang Jawa Timur? Bar, kamu Jawa Timur, Bar? Jawa Tengahnya mana? Tegal, kayak gue. Kalau pulang numpak bus. Kalau pulang kamu numpak bus. Numpak bus ya.
Tegal Ngawi. Tegal bedanya Tegal sama Ngawi apa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Kamu pede, kamu percaya ini pede aja gitu. Kurang tahu Pak. Iya biasa aja. Tapi kamu pun ditemenin Pak di samping Pak Ari itu tugasnya untuk kamu bantu Pak Ari. TikTok kamu nanya apa kayak gitu nambahin. Iya. Iya. Kopinya dong kopi Bang, satu kopi Bang. Kopi. 2 ya? 3. Iya. Besok boleh dengerin kopi ya? Boleh nggak apa-apa. Ya. Pokoknya yang jadi pembicara sama kita, MC sama moderator, hostnya kita harus ada kopinya ya. Intinya apa itu penting. Harus ada. Pesan aja sama Bu Ella siapa itu ya di belakang. Ya, apa lagi? Mau dites nggak mereka tanya mereka? Mereka tanya dulu ke kalian. Ada yang mau tanya nggak? Saya yang nanya deh. Atau kita tanya mereka? Coba tes salah satu. Tanya apa? Tanggal lahir dia atau apa? Ini ke Noval. Noval. Perhatiin novelnya. Jadi kan saya kan gini ngebahas tentang tokoh Juanda. Kalau boleh tahu tadi Juanda itu lahirnya di mana ya? Wih, kamu nanya kayak kuis gitu mau ngasih hadiah apa enggak? Bagus. Ada lagi enggak? Oh, sorry. Apa ya? Oke, sekarang gini. Sekarang coba tanya ke mereka, ya. Tanya ke mereka. Iya. Kalau mereka karyanya udah banyak tuh. Mereka yang sejarahnya. Karya-karya mereka apa? Kibari. Siapa dulu? Kibari dulu. Saya pengen nanya. Apa alasan Bung Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden? Materi sejarah. Berat ini. Oke. Untuk sekarang saya kurang tahu ya, mungkin Arif bisa jawab. Apa pertanyaannya apa sih? Saya bertanya. Kamu kayak Ustadz Baha. Dia dilempar sini. Dia sendiri gak jawab. Oh, pertanyaannya apa tadi? Ini alasan mengapa Bung Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden. Oh iya, bagus itu. Pertanyaan bagus ya. Mengundurkan diri. Ada nggak yang di kelas itu saya mengundurkan diri jadi pengurus kelas ada nggak? Astagfirullah. Ini biasanya orang-orang kayak gitu juga orang baper biasanya. Baper gitu. Kalau di mana? Di tempat lain ada nggak? Pengurus OSIS atau apa? Ada yang mengundurkan diri di kita di Mando satu ada nggak? Dari MPK, ya itu juga termasuk baperan juga. Bukan baper sih makanya, memang dikeluarkan secara terpaksa. Secara tidak hormat ya? Itu. Pecatan dong berarti gini ya? Iya. Jadi keluarnya seorang Hatta itu karena memang ada perbedaan cara pandang antara Soekarno sama Hatta. Bedanya bagaimana? Bedanya itu adalah satu sisi dia sangat konsentrasi dengan nasionalismenya Soekarno. Satu sisi memang ada kekuatan yang kalau menurut saya sih Hatta dari sisi keislaman itu lebih baik ya, lebih baik dalam arti mungkin secara umum. Kalau Soekarno kan dia Islam mungkin karena istrinya, atau mungkin ada pengaruh tapi nggak terlalu besar lah. Gurunya Pak siapa? Haji Umar Sakit Cokro Aminoto itu juga Islamnya luar biasa. Ditambah lagi istrinya Soekarno yang pertama, Fatmawati, itu juga anak seorang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi secara keagamaan itu memang kedekatan dia dengan Muhammadiyah besar. Tapi secara umum memang Soekarno itu dianggap sebagai lebih ke nasionalis, bukan sebagai representasi kelompok agama.
Tapi kalau Hatta, perhatian kemudian komunikasi dengan beberapa tokoh di dalam pergerakan Islam itu lebih besar. Bahkan kemudian Hatta dianggap, wah Hatta mah pembelanya apa namanya PRRI. Apa itu PRRI? Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Itu kan yang berontak di masa demokrasi liberal. Makanya dia beda. Kalau Soekarno, dia justru malah dekat sekali dengan kelompok komunis. Makanya Soekarno bikin yang namanya Nasakom, nasionalis agama komunis. Soekarno lebih ke situ, mesra sama kelompok komunis. Hatta enggak. Makanya dulu kan disebutnya sebagai duit tunggal, tiba-tiba terpecah, orang tuh pada kaget. Loh, kok mengundurkan diri, kok beda, kok pisah. Padahal kalau bicara kontribusi, sama-sama kedua orang ini kontribusinya terhadap negara itu luar biasa. Cuma Hatta memang agak pendiam. Tidak sekarang Soekarno. Soekarno senangnya nyanyi, senangnya acara dansa-dansa. Kalau Hatta ke masjid, beda aja gitu. Banyak Soekarno juga sering menikah. Hah? Benar nggak Pak? Istrinya sampai 9. Utari, Inggit Ganarsi, Fatmawati, ada Bu Hartini, namanya sama ya Hartini, ada dari Jepang itu siapa itu, Ibu Dewi ya. Dan yang terakhir itu adalah pengibar bendera Sang Saka Merah Putih, namanya Ibu Yurike kalau nggak salah ya. Istrinya Soekarno sampai 9. Saya nggak tahu, sepertinya sih ada satu tradisi tertentu di Jawa di mana orang kalau misalnya sampai kesempurnaan itu istrinya harus 9. Sepertinya gitu ya, dalam tradisi mistik orang Jawa. Tapi kalau Pak Arif nggak ikut-ikutan, nggak kuat Pak Arif. Cukup ya Pak. Nggak kuat Pak Arif, sampai 9 ya. Lagu mau. 9 tinggal tiba-tiba Karno. Kalau raja sih mungkin wajar ya. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga itu, keempat atau ketiga itu, istrinya sampai 40. Coba. Padahal hari jumlahnya ada 30. Ini istrinya 44. Coba. Berarti ada yang satu hari satu kamar 2 orang. Kemarin ke Jogja ke situ nggak sih? Namanya Taman Sari, alun-alun kidul ke Taman Sari. Di situ ada satu taman yang ada lantai 3 di atas. Jadi siapa yang malam ini ingin bermalam dengan saya, tangkap ini bunga mawar dilempar. Cewek-ceweknya rebutan, banyak 40. Yang dapat dia bermalam. Padahal mah tinggal itu aja, gilir aja ya. Tapi kan sebetulnya keinginan mereka kan bukan semata-mata itu. Mereka menjadi istri seorang raja itu sudah menaikkan derajatnya luar biasa. Meskipun mungkin suatu malam atau sering ditinggal barangkali, mungkin dia lebih cenderung ke istri yang mana gitu kan. Dia sih fine-fine aja. Yang penting dia derajatnya naik. Dari mana karirnya? Pertama dia masuk ke sanggar tari, dia ikut nari di istana. Kebanyakan begitu. Ya, kecuali raja-raja Jawa yang memang dia dijodohkan dengan putri dari misalnya dari Cina atau dari misalnya dari Palembang misalnya. Itu ada juga yang seperti itu, ya. Itu Soekarno dan Hatta memang sempat ada Perbedaan ideologi. Ya beda itu sempat kayak gitu lah ya. Pak Arif kan tadi suruh nanya kamu tentang itu. Oh Pak, saya masih izin saya bertanya. Ingin sejarahnya. Oke. Jika kalau Soekarno kanan kiri, dekat dengan kiri. Iya. Lalu mengapa dia menyingkirkan Tan Malaka? Iya, jadi gini. Pertanyaan bagus sekali. Kayaknya dia calon sejarawan kayaknya ya. Amin. Rocky Gerung kayaknya ya. Gak apa-apa. Iya benar. Pertanyaan bagus banget itu. Memang benar bahwa
Soekarno itu memang berdekatan, bermesraan ya sama kelompok kiri, malah ada dia menyebut istilah kelompok kiri. Ya kan? Berarti sering baca dia. Kelompok kiri ada kelompok kanan. Kelompok kanan itu adalah yang Islam, yang kiri adalah yang sosialis komunis. Nah, Tan Malaka itu ke kiri. Meskipun dia katanya juga hafal Al-Quran, tapi dia lebih pro ke kiri. Kiri biasanya dulu orang sudah mulai rame, jangan bawa-bawa agama, istilahnya begitu. Ya, itu Tan Malaka. Meskipun dia namanya Sultan. Tan itu kan berarti kata Sultan. Sultan itu kan artinya orang Sumatera kan. Nah, tapi memang Soekarno memang agak aneh ya. Agak anehnya ada sesuatu yang ambigu antara Soekarno, jiwanya itu sebetulnya dia mau ke kiri, benar-benar ke kiri, atau dia mau kanan. Kalau menurut Pak Arif sih, kalau menurut saya itu lebih pada pilihan dia sebagai orang yang berada di tengah-tengah. Artinya dia seorang nasionalis, ingin di situ sebenarnya kalau menurut Pak Arif ya. Iya, cuma kan gini, karena di mana-mana orang itu adalah pakai kiri, harus kiri, tangannya juga begitu, kiri. Makanya Soekarno mungkin salah satu orang yang ngikutin tren itu dan kemudian ya kelihatannya gitu, padahal mah enggak. Ya. Soekarno menurut saya nasionalis, pingin di tengah-tengah, tapi memang kenyataannya memang ada koordinasi. Coba diatur gimana Pak, kita mau singkirkan ini, diaturlah, mungkin maksudnya ditata atau gimana, tapi malah dibantai, malah ditembak, malah diculik ya. Itu yang terjadi. Tan Malaka jadi Tan Malaka itu sebenarnya sama Soekarno bisa dibilang ya sebetulnya hatinya ya sama juga. Sebetulnya saya juga pingin kiri gitu, tapi lu jangan terlalu ngeliatin kalau gue juga kiri gitu. Dia agak ambigu sebenarnya. Soekarno dengan Tan Malaka sebetulnya Soekarno tetap dekat dengan itu, dengan komunis. Karena ya berdua itu masih sama-sama Iya, masih iya sama. Kamu baca itu Syarikat Islam juga? Apa? Dari dulu SMP masuk sejarah Pak. Oh, boleh. Kamu masuk jurusan sejarah aja di UNJ. Teman-teman UNJ itu kalau udah ketemu di satu forum itu rame, pasti ngomongin maki-maki inilah, maki-maki tokoh inilah, itu di grup tuh rame sekali. Orangnya kritis banget, sangat kritis ya kalau anak sejarah ya. Kalau Pak Arif mah lebih di tengah-tengah, ingin mendamaikan antara kedua, cari aman. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dieksplorasi ya. Tapi sebetulnya poinnya Pak Arif gini lah ya. Pak Arif lebih kekinian. Kalau Hatta punya karya, Juanda juga punya karya, kamu punya karya enggak? Dari siapa dulu? Buhari dulu. Kamu punya karya enggak? Sekecil apapun Pak Arif akan hargai ya. Kita akan hargai karyanya apa. Kamu bikin apa? Bikin mobil? Bukan. Saya sih lebih ke hobi mungkin Pak. Saya suka gambar. Gambar apa? Gambar-gambar kayak ya, realistik gitu. Terus Kalau kayak apa? kayak gambar manusia, gambar orang. Medianya apa? Kenapa? Medianya pakai pensil atau pakai Canva atau pakai Photoshop? Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Pensil. Memang dari kecil suka gambar. Tapi karya-karya kayak gitu masih laku banget ya. Pakai tangan gitu masih dipakai. Pakai pensil gitu. Masih, Mas. Kalau pakai pulpen bisa. Kurang mendalami sih kalau. Contoh gambarnya naturalis atau gambar foto atau apa? Ini saya ada Contoh ada boleh. Ini semua karyamu? Iya, Pak. Oh. Boleh. Ini gambar orang asli atau
bayangan kamu sendiri atau tokoh tertentu ada? Gambar orang asli. Ini siapa? Bisa dijelaskan mungkin yang ini? Kamera di zoom bisa? Kelihatan nggak? Siapa itu? Ini tuh salah satu member K-pop ya, yang cewek-cewek suka biasanya. Siapa? Cewek kenal nggak? Jungkook. 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 Di bawah dong. Aduh, itu Jungkook Pak. Oh, Jungkook. Jungkook. Kenal Jungkook? Oh, dia mah kenal dia. Nggak suka Korea dia berarti. Terus siapa lagi tuh? Yang nomor 2 siapa? Ah, ini cewek. Ah, itu yang nggak pakai baju. Ini juga dari K-pop sih Pak. Hah? Dari K-pop juga. Kamu suka K-pop juga ternyata? Dulu tuh sempat tertarik. Enggak begitu suka, cuma tertarik aja. Karena visual mereka kan Bagus. Iya bagus. Jadi enak gambar gitu Pak. Emang orang Indonesia nggak ada yang cantik apa? Banyak sih. Tapi kan pasar Indonesia tuh biasanya sukanya ke K-pop gitu. Jadi saya ngikutin pasar Indonesia. Ini udah berapa juta ini? Waduh, belum ada sih Pak. Saya belum. Tapi followernya ada kalau itu banyak. Udah berapa? Di akun first ya, baru 400 sih. Baru kemarin saya hapus-hapusin sih Pak. Oh, udah hapus. Kenapa dia hapus? Kurang nyaman aja kalau banyak. Apa namanya teknik menggambar itu namanya ada khusus nggak? Ada kiat-kiat khusus atau apa? Triknya ada nggak? Kamu bisa dari mana? Kebiasaan itu dari mana? Mungkin karena terbiasa dari kecil SD. dari TK bahkan. Dari TK. Dulu saya tuh memang dari TK hobinya menggambar sama mewarnai. Terus juga diikutin lomba sama ibu, ikut lomba beberapa lomba tuh menang akhirnya juara satu di mana? Di tingkat SD. TK Jabodetabek. TK Jabodetabek. Terus juga waktu itu pernah tuh di Keren Cakung. Itu kan Lomba menggambar SD juga. TK. TK masih tingkat TK. TK. Terus udah banyak piala dong kamu. Dulu banyak. Dulu, sekarang malah enggak. Sekarang enggak. Enggak, Iman masa enggak ada itu lomba-lomba kamu enggak pernah ikut sih. Enggak, saya enggak pernah ikut. Kenapa enggak ikut sih kalau di Iman daftar aja gitu, Pak. Lomba ini, Pak. Mungkin kalau di Man tuh lombanya lebih ke arah kaligrafi mungkin ya Pak. Iya, Karena lebih dulu ya. Islami saya enggak kurang mendalami di bidang kaligrafi lah. Iya. Padahal bagus loh. Selain pensil kamu tuh harusnya kembangin di media-media kayak misalnya Photoshop, Canva, Digital gitu ya. digitalnya. Dulu pernah sih Pak. Nyoba-nyoba, cuman kurang nyaman aja. Memang terbiasanya dari Iya sih. mereka tuh. Tapi kalau kamu pun ketemu media yang pas dan itu rasanya sama kayak pensil pasti suka. Mungkin karena terlalu ribet kali ya. Cuman memang nyamannya dari kecil Nyamannya ke tangan. dari- Itu juga suatu kebanggaan sih Bapak. Dulu tuh saya pernah menang, terus hadiahnya itu umroh. Kamu pernah umroh? Bukan, hadiahnya dikasih ke nenek saya. Iya, tapi hadiah kamu dapat hadiah umroh. Iya dari Cuma Syekh dikasih. Ali Jaber ya. Oh, Ali Jaber. Ali Jaber tentang Islam dong. Iya. Temanya tentang apa? Gambar. Iya, gambar mewarnai dan melukis tentang Islami di waktu TK. Gambar apa kalau Ali Jaber itu? Saya lupa sih. Dia kan agak mungkin mungkin justru malah kaligrafi, bukan kaligrafi waktu itu. Seingat saya sih waktu itu di TK itu ada lomba mewarnai dan menggambar gitu di Grand Cakung di Pulau Gebang. Nah, saya ikut dari madrasah saya ini, terus alhamdulillahnya juara satu. Dari madrasah. Bukan dari madrasah, dari TK-nya dari TK. Diikuti. Alhamdulillah juara satu. Akhirnya saya dipanggil tuh nama saya. Terus yang mewakili ibu sama bapak saya akhirnya nenek saya dipanggil. Terus hadiahnya umroh ternyata Terus umrohnya sama siapa nenek? sama kakek. Oh, dua-duanya dibiayain semua? Iya. Oh, dua. Bapak sama ibu itu terus pindah ke kakek? Nah, Oh, tepuk tangan dong. Keren loh ya. Keren. Cukup yuk kita tutup ya.
kita tutup ya. Ini Akbar Pak, Akbar juga punya prestasi. Akbar enggak, Akbar prestasi juga menggambar Pak. Dia juga suka menggambar. Bar, karyamu apa Bar? Coba Bar. Karyamu apa Bar? Masa enggak ada? Pasti ada lah. Sekecil apapun pasti ada karya. Coming soon. Rahasia ya. Tapi kontribusi dan kemudian kita sebagai manusia itu berperan itu kamu setuju kan? Peran apa kira-kira yang paling besar yang ingin kamu tunjukkan ke orang tua, ke masyarakat, ke negara itu kira-kira apa? Dalam bidang apa? Paskibkah? Atau kamu ekskulnya apa? Basket kah atau olahraga kah atau bidang yang lain? Kira-kira apa yang ingin kamu kontribusikan buat keluarga, lingkungan dan negara? Apa? Apa Bar? Kira-kira apa? Di bidang apa? Kamu bidang apa? Bidangnya apa? Bidangnya apa? Ya, mungkin olahraga Pak. Olahraga. Kamu ikut itu ya? PON ya? Bukan? Kalau kita punya karya itu kita jangan disimpan-simpan lah. Ceritain. Nama saya belum punya Pak. Tapi teman-teman kayaknya ngoyok-ngoyokin kamu kayaknya banyak karya. Kayaknya wajahnya kayaknya penuh. Kayaknya wajahnya penuh dengan karya ya. Cukup gambar. Saingan dong sama kamu. Oh, semuanya suka gambar ini. Saingan berat saya Pak. Makanya. Boleh. Boleh dong Mas Akbar ditunjukin karyanya juga. Ya, mungkin ini udah lama banget Pak. Ya udah jangan dipaksa ya. Tapi gambarnya sudah lancar kan? Lancar, oke ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi tepuk tangan buat para pembicara kita. Kipari ada kesimpulan nggak? Simpulannya apa? Atau catatan dari mereka atau apa? Terima kasih atau apa? Banyak berdoa karena telah mematahkan kan sebelumnya Pak. Ini yang gini. Iya. Oke ya. Sekali lagi terima kasih kepada Akbar dan juga Kipari. Terima kasih kembali. Dan berkenan hadirnya. Mohon maaf airnya tadi udah habis ya tadi. Belum dimasak. Sampai jumpa. Terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberikan satu yang positif bagi seluruhnya pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jadi terima kasih banyak pada Pak Arif, Akbar dan juga Kipari dan Al-Kipari sebagai moderator. Jadi Mic-nya di bawah biar kelihatan wajahnya. Ya. terima kasih buat 4 orang tersebut, terutama Pak Arif yang telah mengadakan podcast yang insya Allah bermanfaat buat kita yang ada. Amin. Jadi saya sebagai Muhammad Ibnu Hanis dari kelas 12 IPA 1 ingin mengasih sedikit pesan dan kesan pada podcast hari ini, yaitu teruslah berkreasi dimanapun kalian berada, sehingga apa yang kalian buat bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Syabani dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Clara Sonia dari kelas 12 IPA 1. Gifari itu udah menjelaskan tentang pentatonik. Itu ada Juanda sama Muhammad Hatta. Iya. Terus banyak juga ya pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil. Pesan dan pesannya. Sebenarnya seru sih belajar lewat podcast ini karena lebih seru jadi cepat nyernanya, nangkepnya, jadi seru juga nggak monoton. Ya, Oke, terima kasih. Nama saya Nova Ridwan Dana, 12 IPA 1. Jadi yang saya tangkap dari cerita Kipari Akbar
yang kita paling mereka bahwa gimana ya ngomongnya, bahwa ya cerita dari Juanda dan Muhammad Hatta itu sangat inspiratif ya, inspiratif. Nah, dan juga dari kisah hidupnya Gifari dan Akbar itu, jika punya hobi itu kembangkan aja, karena hobi itu bisa jadi kunci buat kita sukses di masa depan nanti. Iya, kan hobinya nggak kayak Akbar yang disembunyi-sembunyiin, malu-malu, jadi udah biarin aja deh.